Oke, kita langsung aja ya masuk ke dunia ancaman digital yang sebenarnya ngintai kita semua para pengguna komputer. Mungkin Anda pernah ngalamin, tapi nggak tahu itu apa namanya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 3 penjahat digital yang paling umum. Virus, Trojan, dan worm. Kita mulai dari sebuah masalah yang mungkin kedengarannya familiar banget. Sebut aja penyakit digital. Ini adalah kondisi di mana perangkat kesayangan kita mulai bertingkah aneh. Dan seringnya kita nggak sadar apa biang keladinya. Coba deh tanya ke diri sendiri. Pernah nggak sih komputer Anda rasanya aneh gitu? Tiba-tiba beda dari biasanya. Nah, pertanyaan simpel ini sebenarnya jadi titik awal buat kita sadar. Jangan-jangan ada tamu nggak diundang di dalam sistem kita. Gejala-gejala itu kayak gini nih. Komputer yang tadinya kencang mendadak jadi lemot banget. File penting yang kita simpan tiba-tiba hilang entah kemana, atau yang lebih parah, sistem operasinya kehapus total. Ini bukan sekedar gangguan teknis biasa loh. Ini tuh tanda-tanda jelas adanya infeksi. Oke, sekarang kita kenalan sama biang kerok yang pertama. Namanya sih udah terkenal banget ya, dan cara kerjanya itu mirip banget sama penyakit di dunia nyata. Ini dia sang virus komputer. Jadi gini, intinya, virus komputer itu kayak parasit digital. Dia nggak bisa hidup atau nyebar sendiri. Dia butuh inang, misalnya program atau dokumen. Dan yang paling penting, dia butuh kita, penggunanya, buat ngeklik sesuatu supaya dia bisa aktif. Dan siklus hidupnya ini, wah menarik banget. Seperti yang kita lihat di sini, virus itu punya 4 fase. Dia bisa tidur dulu, sembunyi diam-diam, terus dia nyebar secara diam-diam, lalu dia nunggu pemicu, misalnya tanggal tertentu, dan begitu terpicu, boom, dia langsung ngejalanin misi jahatnya. Dan cara mereka nipu kita tuh ya gini, cerdik banget. Virus kayak Cetix ini contoh klasik zaman dulu, di mana dia nyamar jadi sesuatu yang kita kenal, kayak icon game. Kerennya, dia manfaatin rasa penasaran kita. Begitu kita klik, tanpa sadar kita udah ngelepasin monster di dalam sistem kita sendiri. Berikutnya, kita bakal bahas penipu ulung di dunia digital. Namanya terinspirasi dari legenda Yunani kuno dan cara nyerangnya pun sama liciknya. Inilah dia, kuda Troya atau Trojan Horse. Beda banget sama virus, Trojan ini nggak bisa menggandakan diri. Senjata utamanya itu ya tipu daya. Dia datang dalam bentuk program yang kelihatannya berguna atau menarik, padahal di dalamnya ada kode berbahaya yang siap beraksi begitu kita jalankan. Nah, ini nih poin yang penting banget. Seringkali tujuan Trojan itu bukan buat ngancurin file kita saat itu juga. Misinya lebih licik, ngebuka pintu belakang atau celah keamanan biar malware lain yang lebih berbahaya bisa masuk dan ngambil alih kendali. Oke, biar lebih jelas kita bandingin langsung ya. Virus itu kayak penyakit menular yang nyebar dengan nempel ke inang. Sementara Trojan, dia itu kayak mata-mata yang nyamar biar bisa masuk ke benteng pertahanan kita. Jadi, yang satu mereplikasi diri, yang satunya lagi menipu. Oke, ancaman kita yang ketiga, ini dia si worm. Kalau virus butuh tumpangan dan Trojan butuh diundang masuk, worm ini, wah dia petualang mandiri yang super bahaya. Worm itu program yang bisa berdiri sendiri. Dia nggak perlu nempel ke file lain. Kemampuan utamanya adalah menggandakan diri dan menyebar secara otomatis lewat jaringan. Dari satu komputer ke komputer lain, seringkali tanpa perlu campur tangan manusia sama sekali. Jadi, apa beda utamanya sama virus? Gini, virus itu butuh kita buat ngeklik file yang kena infeksi. Nah, kalau worm, dia bisa nyebar sendiri kayak api yang menjalar. Dia nyari celah keamanan di jaringan, dan celah itu dia pakai buat lompat ke korban berikutnya. Terus, bahayanya apa aja sih? Pertama, mereka bisa nyuri data kita, kayak worm bugbear yang diam-diam ngerekam semua yang kita ketik. Kedua, mereka bisa ngehapus file penting, seperti yang dilakuin virus Sirkam. Bahkan, ada yang bisa ngerusak hardware komputer kita secara fisik loh. Contohnya, virus CIH yang legendaris, atau dikenal juga sebagai Chernobyl. Virus ini dulu ditakuti banget karena dia dirancang aktif setiap tanggal 26 April, mengenang bencana Chernobyl, dan bisa ngapus data penting di BIOS yang bikin komputer jadi nggak bisa nyala sama sekali. Lebih parahnya lagi, komputer kita bisa dibajak jadi zombie buat nyerang situs lain, kayak yang dilakuin Maidum. Baik, setelah kita ngomongin yang serem-serem tadi, sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bertahan? Gimana cara kita ngelindungin benteng digital kita? Senjata utama kita tentu aja antivirus. Anggap aja jenis on access itu sebagai penjaga yang siaga 24/7 di gerbang, mereksa semua yang masuk dan keluar secara real time. Sementara jenis on demand itu kayak tim patroli yang kita panggil buat nyisir seluruh area pas kita ngerasa ada yang nggak beres. Dua-duanya ini penting buat pertahanan yang kuat.
Nah, slide ini nih rangkuman langkah-langkah kuncinya. Dari sisi teknis, pasang antivirus yang bagus, aktifkan firewall, dan jangan pernah malas buat update sistem. Tapi yang nggak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting, adalah kebiasaan kita sebagai pengguna. Selalu hati-hati pas mindahin data, dan yang paling krusial, jangan gampang penasaran. Pikir 2 kali sebelum ngeklik lampiran atau link aneh. Ingat, kesadaran kita adalah pertahanan pertama. Pada akhirnya ya, teknologi perlindungan secanggih apapun itu penting, tapi benteng pertahanan terbaik itu ya dimulai dari kita sendiri. Keamanan digital Anda ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang, apa Anda siap buat ambil alih kendali?